Jadi tujuanmu apa datang kemari? Lu minta apa? Sampai sekarang saya belum nangkep. Jadi kami minta supaya dari kepolisian tentunya bersikap lebih objektif, di mana supaya dari Maybank yang diduga kuat terlibat juga ikut diusut. Kemudian kami juga minta bantuan kepada OJK tentunya dalam hal ini mengawasi perbankan, karena kami pun juga sudah bersurat kepada OJK. Nah, kami juga belum tahu hasilnya tentang surat kami. Nah, kira-kira begitu. Dua ya, yang OJK dulu nih. Kapan tanggal surat dikirim? Sudah lama, sudah pimpinan, sekitar Februari Maret. Kita jadi juga sudah sampaikan langsung kepada pihak OJK. Nah, kalau pengaduan kami sudah adukan kan sudah lama. Jadi dari sejak bulan begitu kita tahu dari Desember kan kita sudah langsung mengajukan Desember Januari itu untuk Desember sampai sekarang belum ada jawaban. Sampai sekarang sudah ada yang ditangkap dan disidang baru Aris dan Rohmat, tapi seolah Maybank tidak tersentuh karena ada dugaan kejahatan korporasi atau perbankan juga. Dugaan kami tidak tuduh tapi diduga begitu. Menduga kan boleh, kan namanya juga menduga. Tapi persoalan ke OJK kan urusan banknya, betul ya? Nah, apakah yang saudara laporkan Maybanknya? Betul, kami juga sudah laporkan Maybanknya. Laporan kepada OJK tentang Maybank tentang apanya dan apa yang Anda minta? Kami minta diperiksa tentang kepada Maybanknya dan diberikan keadilan dan diberikan sanksi seberat-beratnya tentunya kepada bank tersebut. Itu seberat-beratnya. Kenapa nggak minta tutup aja Maybanknya? Kita rapat ini terbuka atau tertutup kita tawarkan? Terbuka ya. Untuk itu saya serahkan langsung kepada keluarga korban atau kuasa hukum untuk menjelaskan mewakili. Silakan, Pak. Baik, pertama-tama saya ucapkan selamat pagi dan juga terima kasih atas kesempatannya kepada pimpinan tentunya Komisi 3 DPR RI beserta jajarannya untuk mempersingkat waktu. Kami akan langsung mulai. Saya langsung kepada inti permasalahannya, dibujuk untuk adanya suatu bisnis mengenai Indosat. Jadi Indosat itu penyediaan HP atau mobile telepon ya, jadi HP untuk seluruh Indonesia. Nah, kemudian klien kami tadinya juga ragu karena waktu itu yang dikenalkan adalah Rohmat. Nah, Rohmat adalah nasabah dari Maybank cabang Cilegon waktu itu. Nah, karena begitu klien kami tentu tidak yakin. Pak kuasa hukum, saya ingin tanya yang bujuk itu Candy Sandi almarhum. Ya, almarhum Candy Sandi dibujuk, ya dia tentu tidak semudah itu percaya, jadi tidak mau. Nah, kemudian akhirnya dibujuklah oleh yang namanya Pak Aris. Pak Aris Setiawan ini adalah kepala cabang daripada Maybank Cilegon, Pak, pimpinan. Kemudian meyakinkanlah kepada almarhum Candy Sandi, kan uangnya saya jagain, uang itu nggak bisa keluar karena saya pimpinan di sini, seolah-olah begitu. Jadi Pak Ken tanya lagi, ini skemanya bagaimana? Skemanya adalah uang 30 miliar itu hanya ditaruh selama 2 minggu di Maybank. Kemudian dibuat juga perjanjian utang piutang dengan Rohmat. Rohmat juga memberikan cek sebesar 30 M yang hanya bisa dicairkan di 25 November. Artinya apa? Ada pengakuan utang depan notaris, ada jaminan dari kepala cabang Maybank. Nah, karena diberikan sebegitu lengkapnya, akhirnya almarhum Ken setuju, ya diserahkanlah 30 miliar itu. Nah, di tanggal 2 Desember itu uang masih utuh. Tapi yang kita kaget di tanggal 10 Desember uang itu sudah raib, diambil. Tentu saya selaku kuasa hukum mempertanyakan kepada Maybank, bagaimana uang yang sudah kita minta diblokir, ada bukti laporan polisinya, uangnya bisa dieksekusi, bisa diambil oleh Maybank. Kata Maybank, ini ada perjanjian kredit. Rupanya tanpa sepengetahuan daripada almarhum Candy Sandi, dibuatlah perjanjian kredit back to back, di mana penerima kredit adalah Ibu Surmaningsih yang merupakan istri dari Pak Rohmat. Artinya uang Pak Ken itu masuk 30 M, tapi 30 M itu disalurkan lagi kepada istrinya Pak Rohmat. Dan yang tanda tangan perjanjian gadai mengenai back to backnya adalah Pak Aris juga, kepala cabang Maybank. Sesudah uangnya diambil,
baru kita tahu dari polisi katanya itu diambil dengan dasar perjanjian kredit. Wah, tentu kami kecewa. Ya, atas dasar itu kami lakukan juga upaya hukum, di mana kita juga melakukan laporan waktu itu di Polda mengenai dugaan penipuan dan penggelapan serta TPPU cuci uang yang dilakukan diduga oleh Romat, Aris dan kawan-kawan. Termasuk Maybank pun kami duga melakukan hal itu. Kan lucu, orang yang minjem uang saudara Sulmaningsih tapi bisa nggak tahu yang ditandatangan itu adalah katanya perjanjian kredit, nggak tahu. Malah ada yang bilang diduga kuat dibohongin katanya untuk asuransi. Nah, ini saudara pimpinan yang ingin kami sampaikan. Nah, pada akhirnya tentu kami kecewa karena menurut kami patut diduga uang yang harusnya hilang adalah Maybank. Maybank yang dibobol dong uangnya, karena kan uang klien kami masih ada di saudara Rohmat. Lah, sekarang seolah-olah Maybank diduga kuat mengambil tanpa izin uang klien kami. Karena sesuai pasal 1320 kok berdata. Syarat sahnya perjanjian, cakap sepakat objek tertentu sebabnya halal. Dengan terbukti sebabnya tidak halal, maka segala perjanjian pun batal demi hukum. Batal demi hukum artinya perjanjian kredit itu harusnya tidak pernah ada. Nah, bagaimana mungkin uang yang hilang harusnya adalah uang Maybank yang diduga kuat dibobol oleh karyawannya sendiri yang bernama Aris, tapi Maybank dengan keji dan diduga dengan semena-mena telah menarik dengan paksa tanpa persetujuan klien kami sehingga uang itu masuk kepada Maybank. Atas dasar itu kami pun sudah melaporkan saudara pimpinan tentang kejahatan atau dugaan cuci uang yang dilakukan Maybank dan penggelapan di Polres Jakarta Pusat. Tapi sampai hari ini kasus ini juga masih belum berjalan cepat yang saudara pimpinan. Mudah-mudahan. Silakan Pak Inca. Saudara kuasa hukum, tenang aja, santai aja bro, pelan. Dengarkan dulu dialognya pelan. Ini bukan ruang persidangan di pengadilan. Oke, ini ruang rumah rakyat yang mendengarkan suara rakyat. Oke, jadi pelan-pelan aja supaya kita dapat gitu. Oke ya. Jadi kalau ini izin pimpinan TikTok gitu. Silakan. Jadi tujuanmu apa datang kemari? Mau minta apa? Sampai sekarang saya belum nangkep ini. Kira-kira apa nih? Silakan Pak, sampaikan Pak. Terima kasih Pendek saja ya. Yang diminta apa dari Terima Komisi kasih. 3, Jadi ya? kami minta supaya dari kepolisian tentunya bersikap lebih objektif, di mana supaya dari Maybank yang diduga kuat terlibat juga ikut diusut. Kemudian kami juga minta bantuan kepada OJK tentunya dalam hal ini mengawasi perbankan, karena kami pun juga sudah bersurat kepada OJK. Nah, kami juga belum tahu hasilnya tentang surat kami. Nah, kira-kira begitu. Dua ya, yang OJK dulu nih. Kapan tanggal surat dikirim? Sudah lama, saudara pimpinan, sekitar Februari Maret. Kita jadi, juga sudah sampaikan langsung kepada pihak OJK. Nah, kalau pengaduan kami sudah adukan kan sudah lama. Jadi dari sejak bulan begitu kita tahu dari Desember kan kita sudah langsung mengajukan Desember Januari itu untuk Desember sampai sekarang belum ada jawaban. Sampai sekarang sudah ada yang ditangkap dan disidang baru Aris dan Rohmat, tapi seolah Maybank tidak tersentuh karena ada dugaan kejahatan korporasi atau perbankan juga. Dugaan kami, kami tidak tuduh tapi diduga begitu. Menduga kan boleh, kan namanya juga menduga. Tapi persoalan ke OJK kan urusan banknya, betul ya? Nah, apakah yang saudara laporkan Maybanknya? Betul, kami juga sudah laporkan Maybanknya. Laporan kepada OJK tentang Maybank tentang apanya dan apa yang Anda minta? Kami minta diperiksa tentang kepada Maybanknya dan diberikan keadilan dan diberikan sanksi seberat-beratnya tentunya kepada bank tersebut. Itu seberat-beratnya. Kenapa nggak minta tutup aja Maybanknya? Ya, kami kalau memang sanksi terberatnya bisa ditutup bertanya, itu juga tidak apa-apa. Kami setuju juga karena meresahkan juga. Dengar. Saya bertanya karena cara Anda menyampaikan meledak-ledak ini tak seimbang dengan apa yang kau minta. Iya kan? Terima kasih. Betul. Uangnya kembali. Nah, itu bukannya. Ya, uang kembali kita memang minta juga, Pak. Iya. Tenang slow. Ini kalau bahasa kami di Medan ini, petir menyambar-nyambar di siang bolong, hujan tidak turun-turun. Oh, siap, terima kasih. Coba pelan dulu kita buat. Ini sangat terima kasih ini kalau sahabat saya dia. Ini bukan bermaksud kita mau mengajari ya, tapi ini sangat serius. Betul. Bagi saya ini sangat serius dan karena Anda nyampaikan dengan cara itu melengkapi keseriusan juga. Betul. Ya, karena ini urusan perbankan,
urusan kerahasiaan perbankan dan urusan yang sangat serius ini. Ya, sangat serius. Nah, Maybank ini menurut Anda perusahaan siapa? Yang kami tahu memang dimiliki katanya di Malaysia. Oke. Betul. Nah, pasti sudah Anda dalami itu. Oke? Nah, pertanyaan saya adalah mengapa tidak banknya Anda persoalkan serius gitu? Artinya lewat Komisi 3 misalnya ya. Nanti terserah pimpinan, kami ingin menyampaikan rekomendasi apa. Karena ini dampaknya sangat buruk bagi kepercayaan kita kepada bank. Betul. Karena bank itu hidup kan karena kepercayaan itu, trustnya itu. Sekali ndak trust, selesai dia. Sekali ras, habis dia gitu. Nah, jadi ini sangat serius. Uang yang masuk pun juga cukup besar ini. Betul. Saya ingin mengejar rekening atau apapun kasus ini berkenaan dengan beberapa waktu lalu ketika PPATK menghentikan atau menyetop rekening-rekening dorman itu kan. Ya. Artinya hari-hari ini isu tentang perbankan isu yang sangat besar. Jadi pertama terima kasih ini Anda angkat ini dan ini bank yang mestinya terhormat. Nah, kalau begitu pertanyaan saya sekali lagi, apa kesalahan utama Maybank itu? Baik. Yang Anda laporkan ke OJK. Dan itulah kau laporkan kepada Komisi 3 agar bisa kita awasi mereka untuk kegiatan. Nanti polisi tunggu dulu, tadi sudah disampaikan sahabat saya yang OJK dulu ini. Terima kasih. Jadi yang tentu kami harapkan pengembalian uang terhadap klien almarhum, keluarga almarhum klien kami 30 miliar itu, saudara pimpinan dan para hadirin. Kemudian tindakan terhadap Maybank tentu kami sudah laporkan dan upaya-upaya itu memang kami fokus kepada banknya. Makanya kami pun mengirim surat kepada Komisi 3 DPR RI ini supaya pengaduan itu. Jadi yang kami minta tentu diperiksa mengenai pemeriksaan 5C. Karena 5C itu sangat penting karena kalau itu sampai dilanggar bisa merugikan masyarakat lainnya. Kami juga ingin mencegah jangan ada terjadi perbuatan-perbuatan itu karena sebelumnya ini boleh saya sampaikan sedikit. Bentar, gak usah julu panjang-panjang dikit dulu, satu-satu dulu biar tuntas ini. Jadi ada dua tadi kejadian. Kalau si Rohmat dan istrinya tadi itu kan jadi perdata dan kemudian jadi pidana ya, tipu gelapnya. Tetapi kalau si banknya tadi yang kita minta bertanggung jawab, apakah Anda mau mengatakan uangnya karena disimpan di bank itu, maka bank itu yang berkewajiban mengembalikan uang nasabahnya tadi? Betul. Itu kan? Betul. Nah, kalau begitu satu, kalau si Rohmatnya dan istrinya yang kita adukan ke pidananya, hampir pasti ini uang tidak kembali. Kami laporkan semua termasuk banknya. Iya, sebentar. Slow dulu, tenang dulu kawan. Ini kita mau memberi masukan supaya klienmu ini benar-benar mendapatkan haknya itu. Terima kasih. Iya, jangan nanti diasah itu kekuatan habis tanpa hasil. Nah, karena itu kehadiran ke Komisi 3 ini tentu kita harapkan ini tuntas ya. Karena ini akan banyak sekali case-case seperti ini yang belum terbongkar. Nah, kalau ini terbongkar, pertama kan goalnya kembalikan dulu uang, sebut kalau dalam konteks Maybank, nasabah itu karena dia taruh uang di situ kan. Betul. Mana pula aku taruh di situ kau ambil sendiri. Begitu. Nah, yang kedua, kita ingin memastikan, oke lah upaya hukumnya jalan, tapi yang duluan uangnya dulu gitu. Betul. Nah, jadi saran saya nih pimpinan, kalau saya tangkap, kalau saya tidak salah ini ya, saya coba bantu nih kuasa hukum. Anda mau minta kepada Komisi 3, mohon bantu kami untuk merekomendasikan kepada Maybank, kembalikan uang si nasabahnya, satu. Betul. Kedua, mohon bantu kami, rekomendasikan kepada polisi, sidiknya jalan seperti yang dimintakan sahabat saya tadi. Dua saja, apakah itu? Betul. Nah kan nggak perlu tadi sampai marah-marah, cukup 2 menit. Terima kasih pimpinan. Suara saya kebetulan keras saja ya, saudara pimpinan. Ini baik, di sini kesimpulan rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR RI dengan kuasa hukum Beni Wulur dan keluarganya. Yang pertama saya bacakan, Komisi 3 DPR RI meminta Kapolres Jakarta Pusat untuk mengusut tuntas dugaan
pemalsuan keterangan yang dilakukan oleh Saudara Rohmat Setiawan berdasarkan laporan kehilangan nomor sekian-sekian ya. Oke? Cocok teman-teman? Setuju? Yang kedua, Komisi 3 DPR RI meminta Kapolres Jakarta Pusat untuk segera menindaklanjuti SPDP nomor sekian-sekian Jakarta Pusat tertanggal 13 Desember 2024 sesuai peraturan perundang-undangan. Setuju? Komisi 3 DPR RI meminta Otoritas Jasa Keuangan untuk menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh BWS Law Firm atas dugaan kejahatan korporasi dan dugaan pelanggaran prinsip kehati-hatian perbankan yang dilakukan oleh Maybank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, cocok? Setuju. Oke, dengan demikian selesai sudah acara rapat pendapat dari masing-masing keluarga korban. Kita juga sudah mendengarkan. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.